Oke, halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang di BrainFit Talk dari BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Mr. Irfan. Saya adalah salah satu konsultan di BrainFit Indonesia. Malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Miss Nancy. Halo, Miss Nancy. Halo Mr. Irfan. Halo, Halo Miss. Bapak Ibu semuanya. Iya, oke. Sebelum kita mulai sesi kita di malam hari ini, izinkan saya perkenalkan dulu siapa itu BrainFit Indonesia gitu ya. Mungkin ada orang tua yang baru hadir pertama kali di malam hari ini. Let me show you my slide. So, BrainFit Indonesia adalah perusahaan yang asal dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001, so ini adalah tahun ke-20-nya kita. So, we are very lucky to have been around so long gitu ya. BrainFit Indonesia berasal dari Singapura, tapi sekarang sudah ada di 9 negara. Di Indonesia kita punya 4 center saat ini. Kita ada di Kelapa Gading, ada juga di Kebun Jeruk, kemudian ada di Gading Serpong, dan juga ada BrainFit Bogor. Apa yang kita lakukan di BrainFit, basically kita adalah ahlinya latihan otak gitu ya. Kita punya program yang didesain berdasarkan penelitian, terobosan penelitian di bidang neuroscience, penelitian di bidang otak. Kita mengambil hasil riset ini dan menjadikannya program yang bisa dinikmatin oleh semua anak-anak untuk bisa meningkatkan kinerja otaknya. Ini adalah beberapa penghargaan dan partner yang bekerja sama dengan BrainFit. Karena apa yang kita lakukan di BrainFit semuanya berdasarkan riset, jadi kita bekerjasama dengan banyak partner untuk melakukan riset, mempelajari lebih dalam lagi mengenai perkembangan otak anak-anak. Saat ini BrainFit punya program yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari usia 9 bulan. Ada BrainFit Baby namanya. Kemudian ada BrainFit Junior untuk usia 3 tahun sampai 6 tahun, basically preschool sampai TK. Kita juga punya BrainFit Scholar untuk anak-anak usia SD sampai usia SMA. Nah, sekian aja perkenalannya ya. Nanti lebih jauh akan ada beberapa pembahasan mengenai BrainFit lagi di akhir sesi ini. But let's start with our topic. Malam hari ini kita akan membahas anak-anak yang mengalami kesulitan berhitung, terutama di soal cerita. Ya, Miss Nancy, kayaknya ini sering Ya, banget dapat pernyataan dari orang tua yang katanya kalau berhitung mah gampang, cepet gitu. Apalagi kalau uang, cepet banget gitu orang tuanya. Tapi kalau betul. cerita langsung kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. So I think I'm very excited dengan sesi kita malam hari ini. Miss Eci gimana, Miss? Yes, very 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 excited Mr. Irfan. Senang banget ya, Miss, excited banget. Siapa tahu, hopefully, bukan siapa tahu, hopefully malam hari ini orang tua yang hadir di sesi malam hari ini bisa belajar satu atau dua hal yang bisa diimplementasikan ke anak-anaknya, gitu ya. Sesi kita Iya, malam hari ini is talk show, jadi orang tua dipersilahkan untuk langsung ketik saja pertanyaan di tombol Q&A yang ada di Zoom-nya, ada di bagian bawah, gitu ya. Pastikan pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari ini. Apabila berkenan boleh juga disertakan usia dan kelasnya anak gitu ya yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan orang tua dengan lebih tajam gitu ya. Oke, Miss Nancy malam ini kita ditemani oleh siapa aja Miss Nancy? senang banget malam ini kita ditemani oleh Miss Iren. Halo Miss Iren. Halo Miss. Iren Halo dan Peter. semuanya, selamat malam. Selamat malam Miss. Ya, Miss Iren adalah seorang master trainer di BrainFit Indonesia. Um, Seorang certified play therapist dan juga parenting coach. Ya. Dan selain Miss Iren, telah hadir bersama kita adalah Mr. Jevon. Halo Mr. Jevon, apa Halo Mr. kabar? Jevon. Halo Miss dan Mister. Baik kabarnya. Oke, glad you can join us, Mr. Jevon. Mr. Jevon ini kita seorang penggemar matematika, Mr. Irfan. Penggemar matematika dan sudah memenangkan beberapa lomba matematika. Mr. Kalau Jevon gitu boleh bukan ya. cuma penggemar namanya Miss, kemungkinan ahlinya juga ya. Atau jagonya matematika gitu ya. Udah lebih dari penggemar ya. Ya, Mr. Jevon seorang apa aja kita bacakan ya, pernah menang apa aja bronze medal Olimpiade Sains Nasional Matematika tahun 2016 dan 2017. Kemudian a gold medalist in Mathematics International Competitions and Assessments for Schools tahun 2016. Kemudian a silver medalist in Mathematics International Competitions and Assessment for Schools 2017. Lalu high distinction Australian Mathematics Competition di tahun 2017. Jadi nggak cuma lokal ya, nasional, tapi juga internasional nih saya lihat.
ya. Dan yang pasti sekarang Mr. Jevon adalah seorang brain training coach di BrainFit Online. Yay, Mr. Jevon sekarang sedang punya kesibukan apa aja selain jadi BrainFit coach? Saya sekarang lagi dalam proses menyelesaikan kuliah untuk sarjana. Jadi ya paling sibuk belajar ya, Miss. Terus saya juga terlibat dalam beberapa organisasi. Salah satunya juga saya itu sekarang sedang menjalankan Instagram khusus untuk matematika dengan akun @EulerID @EulerID official. Ya, jadi mungkin bagi yang ingin mengetahui matematika lebih jauh, tapi bukan sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah informasi, nah itu bisa langsung lihat-lihat atau mungkin follow juga. Oke, baik. Thank you informasinya, Mr. Jevon. Saya baru tahu bahkan sampai ada account Instagramnya ya. Iya. Oke, baik. Nanti coba Mr. Jevon coba ketik di chat box ya. Oh, oke, bisa. Iya. Sama Instagramnya, iya. Oke, baik. Udah ada yang nanya soalnya, Miss. Kayaknya dari sekarang saya mau tahu langsung gitu ya. Oke, Mr. Jevon kan seorang pemenang Math Olympiad ya. Boleh dengar ceritanya nggak? Apa sih yang membuat Mr. Jevon pertama kali ikut Math Olympiad? Maksudnya, ya, apakah karena suka banget sama matematika, keinginannya Mr. Jevon sendiri, ataukah karena ada dorongan dari orang tua? Mulainya tuh di usia berapa sih? Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya gitu, saya ikut Olimpiade itu kenapa? Itu sebenarnya bukan kejadian di saat saya memutuskan untuk terjun dan menekuni dunia Olimpiade, tapi terjadi bahkan way before that gitu. Kalau saya ingat dulu waktu saya masih TK gitu, usia TK sampai SD kelas 1 itu, orang tua itu biasanya mengikutkan saya lomba-lomba yang kalau orang-orang bilang itu lomba mingguan yang biasanya di bazar atau open house, terus ada yang mengadakan lomba, itu biasanya saya ikut lomba-lomba itu, dan dari situlah dari beberapa lomba yang saya ikuti, saya itu paling semangat, kata orang tua saya itu, kalau lombanya matematika. Sejak saat itu, sama orang tua juga sudah difokuskan, lalu fast forward ke kelas 4 SD, di mana saya dipilih untuk menjadi salah satu wakil di sekolah saya waktu itu, dalam seleksi kompetisi matematika tingkat internasional. Nah, terus ya sejak itu saya merasa bahwa kayaknya menarik juga gitu Olimpiade Matematika, saya ingin tahu lebih jauh, ingin tahu, dan akhirnya mungkin kalau orang bilang sekarang sudah tenggelam gitu ya di dunia ini, di dunia matematika, dunia Olimpiade, dunia berkompetisi. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan kenapa itu karena saya suka matematika yang pertama, dan yang kedua saya orangnya suka kompetisi gitu. Makanya kenapa Olimpiade Matematika yang ada kompetisinya itu sesuatu yang membuat saya bersemangat gitu, Miss. I see. Udah ada bakat kompetitifnya kayaknya ya, Mister. Nggak ada karakter kompetitifnya ya. Dan udah dari TK tadi ya. Iya. Iya, ngomong-ngomong kalau pas lagi anak TK saya nggak kebayang soalnya gimana ya, Mister. Kalau udah Olimpiade gitu, soalnya gimana ya, Mister? Ada soal ceritanya juga kah yang menjadi topik besar kita malam hari ini? Tentu saja ada. Jadi mungkin bagi orang tua atau bagi audiens yang belum tahu tentang Olimpiade Matematika, soal-soal yang diujikan di Olimpiade Matematika itu berbeda jenisnya dari yang ada di sekolah gitu. Mungkin kalau kita di sekolah kita sering mendengar istilah bahwa drilling saja cukup, ikut les saja pasti bisa dapat nilai bagus. Kalau Olimpiade tidak bisa gitu. Drilling soal-soal sebanyak apapun itu hampir tidak membantu prestasi Olimpiade gitu. Jadi kalau pengalaman saya sendiri yang membuat soal Olimpiade itu berbeda dengan soal-soal matematika yang diujikan di sekolah itu adalah soal-soal Olimpiade itu kalau misalnya kita baca gitu ya, itu biasanya tidak akan kita tahu gitu caranya ini gimana ya gitu. Kalau soal sekolah mungkin kita tahu ya, oh ini cuma ditambahin
oh ini cuma dikurangin atau pakai perkalian aja. Kalau soal olimpiade itu nggak gitu. Kita perlu berpikir dulu, menentukan caranya yang mana, bagaimana cara memakainya. Ya kalau berhasil, kalau gagal harus cari cara lain. Jadi memang tipe soalnya sudah berbeda dan membutuhkan kreativitas dan tentunya kegigihan ya. Karena saya sering melihat banyak anak itu yang mungkin secara otak bisa tapi nggak gigih. Kalau mereka sudah pakai cara satu nggak ketemu, mereka stop gitu. Jadi memang itu yang membuat berbeda. Oke. Ada soal cerita tapi kayaknya levelnya lebih tinggi lagi ya Mister ya. Berarti mungkin kalau saya analogikan benar. Soal ceritanya pun juga tentunya lebih susah. Iya. Berarti kalau saya analogikan nih mendengar ceritanya Mr. Jeffon, ini kurang lebih seperti gini loh. Kita semua nih orang-orang biasa. Saya jadi minder soalnya dengarnya. Kita semua nih orang-orang biasa. Saya bisa ke gym, ya. Saya bisa menggunakan alat. Saya bisa doing exercise. Oke lah, cukup bagus. Tapi untuk menjadi juara gimnastik gitu ya kali ya. Nah itu memang butuh pelatihan khusus gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ikut olimpiade matematika itu seperti ikut ya orang-orang itu para atlet. Olimpiade fisik ya, Miss ya? Ya, olimpiade fisik itu berarti ya. Di mana para olahragawan atau orang-orang biasa seperti saya ini yang mau olahraga aja gitu ya. Yang penting bisa dan oke juga, not bad. Beda, latihannya tuh beda berarti. Right? Iya, benar. Oke. Sekedar sharing nih dalam rangka persiapan acara kita malam ini, saya berpikir jadi reminis ya bahwa matematika itu dulu adalah salah satu my favorite subject. Jadi terinspirasi pada saat Mr. Jeffon menang Olimpiade. Kenapa dulu saya nggak ikutan ya gitu kan, Cie cukup confident nih, tapi barusan mendengar penjelasannya soalnya berbeda, nggak jadi deh. Mulai imposter syndrome. Iya mulai. Kemarin sempat kayak ada nggak ya untuk orang dewasa math Olympiad nih ya gitu ya. Sekarang never mind, forget it. Cukup jadi favorite subject saja. Oke, baik. Nah, Mrs. and Mr. kita tahu kan math is important ya. Kayaknya banyak parents kebanyakan orang tahu matematika itu penting ya. Pastinya untuk berhitung supaya misalnya tuh kayak kalau belanja di Indomaret kan, belanja di supermarket, kasih bayar beli barang berapa, kasih uang berapa, tahu mesti ngecek kembaliannya berapa. Kita obrolin kayaknya lebih dari itu ya. Why is math important gitu? Yuk kita explore. Kenapa math important? Mungkin kita coba dari Mr. Irfan ya. Kita mulai dari Mr. Irfan ya. Why is math important dan aplikasinya ke kehidupan sehari-hari? Karena contohnya, saya dulu suka banget juga trigonometri ya, sin, cos, tangen itu. While I enjoy it, suka banget. Memang saya ingat saya punya pemikiran, ini buat apa ya nanti? gitu. Dalam kehidupan, kapan saya perlu ngitung pakai sin, cos, tangen ini? Nah, itu mungkin nanti bisa tanya sama Mr. Jeffon, pasti dia tahu penggunaannya. Yes. I'm looking forward to that gitu kan. Dan mungkin itu jadi pertanyaannya. Jadi kan itu jadi pertanyaan banyak orang juga gitu. Kecuali kalau kamu mau jadi ahli matematika aja kali perlu hitung-hitung kayak gini. Tapi kayaknya ternyata ada fungsinya, fungsinya ya untuk kehidupan sehari-hari. Why is math important in life, Mr. Irfan? Kalau saya, salah satu teman saya dulu di kuliah juga jurusan matematika. Basically beliau bilang, saya percaya dari SMA pun dulu juga saya pernah ikutin jalur Olimpiade Matematika, tapi nggak sampai selevelnya Mr. Jeffon. Cuma level kota aja, itu juga udah kalah. Jadi, but I like it gitu. I know how important it. Kalau teman saya itu bilang, math is everything, math is everywhere. Dan benar banget, kebetulan dulu kalau waktu kuliah, saya dulu kuliahnya jurusannya komputer, basically. Jadi coding, basically making software gitu. Kita nggak sering kepikiran, tapi hampir semua aspek kehidupan kita itu dikelilingi dan dikontrol dengan matematika. Kalau kita lagi bikin software, we want to problem solve gitu. Ini gimana caranya? Gimana caranya kalau kita buka whatever it is platform belanja kita gitu, yang mana yang muncul waktu kita buka halamannya itu semuanya dikontrol with math.
Kita mau buka YouTube, video mana yang kita lihat, those are controlled with math gitu. Almost everything is math. So kalau saya melihatnya math itu it's not just subject, itu bukan untuk berhitung, enggak, tapi math is the key, kunci untuk proses berpikir ya. Gimana cara kita problem solving, gimana cara kita menganalisa peluang, gimana caranya kita menganalisa everything. It's all in math. I know mungkin itu agak ada kasih kedalaman gitu, but that's from me. So I know that math itu is very important. Yes. Bukan cuma supaya dapat nilai bagus gitu, enggak. But it's the way we think, the way we see the world itu bisa dibuat jadi angka dan bisa dihitung. It's amazing if we think about it. Bahkan saya pernah baca kalau nggak salah, even love. Saya belum look into it sih. Even love, cinta katanya ada hubungannya dengan matematika. Jangan-jangan Mr. Jeffon tahu nih. Wow. Wow. Itu kayaknya Mr. Jeffon mesti belajar sama Miss Nancy berarti. I don't know if love has equations. Oke. Mungkin kita juga mau dengar dari Ibu Bapak yang sudah hadir. Silakan diketik di Q&A. Yuk, why is math important? Do you think? We would like, kita mau dengar dari Ibu dan Bapak juga. Ya. What about you, Miss Iren? Silakan Ibu Bapak di-posting. Saya, mengapa matematika itu penting? Saya sama sih persis seperti Mr. Irfan. I think matematika itu adalah pembentukan pola berpikir. Ya, walaupun dari TK, dari anak balita kita baru mengajarkan number sense, baru numbers loh gitu ya. Sebenarnya enggak, ketika anak-anak itu bermain puzzle, bermain Lego, kita sudah membentuk pola spasialnya. Jadi dia bisa membayangkan ruang, dia bisa membayangkan panjang, pendek, dia bisa akhirnya nanti buat kemana? Buat memprediksi. Iya kan? Nah, fast forward sekarang apa yang kita lakukan, dulu saya juga S1-nya kuliahnya accounting. And I don't know walaupun itu adalah ekonomi atau jurusan bisnis sebenarnya, but I see apa yang bisa terjadi ya kalau misalnya pola pikir atau pembentukan dasarnya waktu sekolah dulu kalau matematikanya kurang oke gitu ya, bagaimana saya bisa belajar accounting, kemudian masuk menjadi financial analyst gitu ya, kemudian dari situ bisa memprediksi banyak hal. Sekarang pun misalnya dalam mengambil keputusan-keputusan, misalnya keputusan apapun deh yang diambil, keputusan keuangan, keputusan strategi marketing, semuanya yang kita pakai adalah memperhitungkan data, menganalisa data, dan memprediksi. Dan what is that, apa yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa atau nggak menguasai matematika. I mean, sesimpel itu yang saya tahu ya. Saya belum masuk ke sampai jurusan research, scientist dan lebih ngejelimet lagi yang bagian keuangan, perhitungan saham dan lain-lain. Tetapi that's all about math. Ya, so I think semua proses berpikir kritis bahkan kreatif itu semua melibatkan matematika. And actually ini yang kenapa makanya I know that kita banyak sering dengar zaman kita sekolah ya guru suka nyalahin jawaban matematika karena jalannya salah meskipun jawabannya benar gitu ya. Karena memang matematika itu is more about prosesnya, memang benar karena yang mau diajarin adalah proses berpikirnya. Kalau ada masalah seperti ini gimana proses berpikirnya, meskipun jawabannya sebenarnya sama aja gitu tapi proses berpikirnya, which is why math is so important. Iya. Nah, sekarang tanya nih sama Mr. Jeffon. Yes. Ya. Mr. Jeffon. Ini tadi semua masih versi orang awam ya, Miss, belum? Iya, versi orang awam. Sebenarnya yang dikatakan oleh Mr. Irfan dan Miss Iren itu benar ya. Jadi kalau tadi Mr. Irfan menyinggung masalah Google, masalah YouTube, ya benar sekali itu matematika gitu. Karena apa? Ada matematikanya, karena kita ingin tahu apa yang harus ditempatkan lebih di atas dan yang di bawah. Mana yang lebih populer, mana yang tidak. Lebih, kurang. Itu matematika. Gitu. Lalu kalau yang tadi Miss Iren jelaskan mengenai prediksi, ya benar, itu ilmu matematika. Gitu. Kita tidak bisa memprediksi sesuatu tanpa ada perhitungan. Bahkan orang awam pun kan bilang, kalau prediksi itu harus ada perhitungannya, harus ada kalkulasinya. Itu semua matematika. Meskipun matematika yang digunakan bukan matematika yang mungkin hitam di atas putih, menggunakan kertas. Enggak, itu semuanya terjadi di otak dan secara mental. Gitu. Nah, kalau saya sendiri melihat matematika itu penting
karena memang matematika itu ada di mana-mana gitu. Kita sekarang bisa mengadakan acara Brain Fit Talk ini menggunakan Zoom, ini semua berkat matematika. Bahkan penemu programming, sistem programming pertama kali, Alan Turing, itu juga punya background matematika. Dia menggunakan prinsip-prinsip matematika yang dia pelajari untuk membuat komputer. Gitu. Jadi ketika orang berkata bahwa tidak ada gunanya matematika dalam hidup, saya pikir mungkin orang-orang ini hanya take it for granted gitu. Nah, atau makanya paham. sedikit bercerita, iya benar. Makanya kenapa saya ini buat Instagram yang tadi itu, Euler ID ini, karena memang saya ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa matematika itu ada di mana-mana. Dan tadi menjawab yang Miss Nancy tanyakan masalah trigonometri itu, sin, cos, tangen, itu sin, cos, tangen menjadi sangat penting ketika misalnya kita berbicara masalah perpindahan panas. Ya, saya harus mencari kata-kata yang mudah untuk dipahami. Perpindahan panas. Jadi kalau misalnya... Thank you for that, Mr. Jeffon. Iya. Biar saya mengerti. Makanya, nah jadi perpindahan panas kalau misalnya masak air gitu atau masak apapun pakai panci, apinya dari bentuk api seperti itu, lalu bisa naik, pancinya bisa panas, itu semua fisika, benar fisika. Tetapi di dalam fisika itu ada sin, cos, dan tangennya. Gitu. Jadi makanya kalau bisa dibilang matematika itu sebenarnya bukan seperti ini, bukan seperti kita belajar bilangan prima gunanya apa? Kita belajar apa gunanya apa? Bukan. Matematika itu adalah satu kesatuan yang kalau kita bisa pahami secara utuh, itu akan baru bermanfaat. Semacam tools ya, kalau saya selalu mengibaratkan. Jadi bebas mau pakai cara apa, mau caranya gimana, selama caranya benar, hasilnya benar, itu sudah cukup gitu. Iya, saya jadi benar banget, Mister. Yes. Iya, benar banget. It's very important ya. And hopefully at least orang tua yang hadir malam hari ini sudah bisa melihat matematika lebih dari angka gitu. And that actually brings me to baru aja tadi soalnya saya pemanasan dengar ulang lagi video yang pernah saya tonton. Salah satunya justru sebenarnya yang saya quite surprise lagi ya, new facts adalah bahwa ternyata orang belajar matematika itu tujuannya adalah untuk membentuk kemampuan untuk berpikir fleksibel. And that is so 21st century skill. Bahwa yang dibutuhkan nanti oleh anak-anak kita justru adalah adaptability, kemampuan untuk berpikir secara fleksibel. Dan matematika itu membentuk itu salah satunya. Betul banget, Miss. Yes. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, Miss, sepenting itu gitu ya, tapi kok banyak banget orang yang setakut itu dengan matematika ya, Miss. Mungkin Miss Iren yang udah lebih berpengalaman gitu, banyak konsultasi, baik itu anak-anak ataupun orang tua gitu ya, Miss. Apa yang Miss Iren bisa share ya? Kenapa banyak banget orang yang dengar matematika aja udah kayak panik duluan gitu ya, Miss? Apa yang kira-kira Miss Iren pernah temukan ya? Kalau menurut saya gini, kan it all starts with the brain ya. Kalau kita balik lagi ke dalam brain gitu. Waktu seorang bayi lahir, brainnya terdiri dari miliaran neurons yang belum terkoneksi. Semua skill, kemampuan, pengetahuan kita itu kita kumpulkan sepanjang hidup kita, sepanjang anak itu growing up gitu. I think and I believe tidak ada kecuali memang ada bawaan gangguan connectivity atau certain part of the brain yang memang terganggu gitu ya karena trauma ataupun karena fisiologinya, tetapi basically otak itu punya kemampuan dan potensi yang sama untuk membentuk koneksi tergantung dari anak ini terekspos-nya terhadap apa. Jadi kalau bertanya apakah itu genetik, kalau nggak bisa matematika atau nggak suka matematika atau jelek matematikanya, apakah itu genetik? Menurut saya tidak ada hal seperti itu. Tetapi yang diturunkan adalah mental block-nya atau ketakutannya, gitu ya. Itu one I think itu. Kemudian yang kedua memang sih sistem pengajaran matematika di sekolah, unfortunately memang yaitu hoki-hokian. Kalau saya bilang ketemu gurunya yang
pas, oke, ngeklop sama anaknya jadi suka gitu. Tapi banyak guru-guru yang mungkin mengajarnya textbook atau apa approach mengajarnya lah gitu ya, yang menurutku akhirnya membentuk ketakutan itu sendiri gitu. Belum jadi ketakutan yang diturunkan, mental block yang diturunkan dari orang tuanya, dan ya itu cara belajar matematikanya sejak awal. Gitu. Kalau dari segi kapasitas brain, I think all brains are the same. Semua neurons punya potensi yang sama untuk membentuk koneksi dengan neurons lainnya untuk membangun skill itu. Ya, benar banget. Silakan Mr. Jevan. Sorry tadi kayaknya suaranya ke delay. Ya silakan Mr. Kalau saya juga nggak percaya ya matematika itu sesuatu yang genetik gitu. Jadi mungkin kalau anaknya dari kecil memang nggak bisa matematika tuh seolah-olah jadi takdir. Wah, sudah ditakdirkan tidak bersahabat dengan matematika atau bahkan bermusuhan gitu. Itu lebih ke arah bagaimana kita mungkin dari kecil itu tumbuh dengan matematika. Ya seperti hubungan antar manusia gitu. Kalau misalnya kita sama si A atau si B itu memang dari dulu sudah mainnya bertengkar terus, hubungan yang tidak baik ya, semakin besar ketika kita memikirkan orang itu, kita akan langsung kayak, oh enggak. Tapi ketika dari kecil kita sudah dekat, iya benar. Kalau dari kecil sudah dekat, ya kita bisa bilang matematika itu dekat, matematika itu asyik. Jadi kembali lagi, daripada kita bicara bahwa itu genetik, itu lebih ke arah persepsi ya, dan pengalaman yang dialami dalam hidup. Setuju banget. Saya punya pengalaman juga, kebetulan baru banget berasanya gitu ya. Tadi benar banget yang tadi kata Mr. Jevan dan yang Miss Iren sebutkan bahwa sering sekali yang kita sebut sebagai faktor genetik itu sebenarnya adalah pembiasaan yang tidak sengaja. Jadi contohnya gitu di rumah, kayak misalnya saya, karena kesukaan saya dengan matematika, saya tahu bahwa matematika itu penting. Jadi tanpa saya sadari ke anak saya, dari dia usia 2-3 tahun, cara mengajarkan angka ke dia itu memang udah tahu bahwa itu nanti lebih dari hanya cuma 1+1 gitu, enggak, bahwa dia harus melihat prosesnya, dia harus tahu mana lebih besar, lebih kecil dan sebagainya gitu. Sehingga kemarin karena baru mudik Lebaran, dia ketemu dengan sepupu-sepupunya dan orang-orang melihat bahwa dia lebih cepat memang berhitung matematikanya. Dan banyak komentar yang bilang, oh iya itu karena bapaknya juga memang jago matematika. Padahal itu bukan karena genetik kalau menurut saya gitu, karena dari usia 2 tahun itu udah diajarin bandingin ukuran, bandingin jumlah, dan dia melihat angka itu memang lebih dari hanya sekedar 1, 2, 3 aja gitu. And I think banyak case-nya mungkin seperti itu kali ya, Miss Iren ya. Iya. Iya. Jadi itu kami lihat banget kan di Brainfit kan ada Brainfit Schoolhouse ya. So starting from nursery, yaitu mulai anak umur berapa bulan ya, nursery 1,5 tahun ya. Dari umur 1,5 tahun itu pelajarannya sudah mulai masuk matematika, tapi bukan belajar angka gitu ya. So we learn how the brain learns concept of space, concept of time, concept of quantity, gitu. Itu mulai matematika. Ya. Iya, dan jadi definitely nggak faktor genetik, dan juga knowing that it's the brain the skill can be improved ya. Jadi itu berdasarkan latihan ya. Iya. Oke, baik. Udah ada beberapa pertanyaan ya, Mr. Irfan. Betul sekali, Miss. Sudah banyak pertanyaan. Before we go to the questions, kami akan kita launch survei dulu. Mohon bantuan Ibu Bapak untuk mengisi poll berikut ini. Ya, apakah sudah muncul? Ya. Baik, mohon bantuannya untuk melengkapi poll berikut ini untuk membantu kami untuk mengenal profil Bapak Ibu yang hadir malam ini dengan usia anak dan profesi. Ya, data ini akan sangat membantu kami dalam memilih topik-topik mendatang yang paling sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Sambil menunggu polls-nya selesai, silakan Mr. Irfan. Mungkin tadi ada pertanyaan yang sudah di-submit lebih dulu via Instagram ya, Miss? Should we start with that? Yes. Ada ya tadi ya? Ada questions-nya?
Oh, nggak ada Mr. Oh, Rifan. nggak ada. Oh, Belum hari ini ada. nggak ada ya. Iya. By the way, untuk para orang tua yang sering hadir ke eventnya kita, setiap sebelum event itu kita buka pertanyaan lewat Instagram, so you can actually go ke Instagram Brave Indonesia, submit pertanyaannya duluan gitu ya. Siapa tahu kepikiran pertanyaan boleh disubmit duluan gitu ya. Oke, so ada beberapa pertanyaan nih dari para parents yang hadir di sesi malam hari ini. So let's try dari ada beberapa pertanyaan yang ngomongin soal strategi. Jangan khawatir Ibu dan Bapak, nanti kita ada segmen khusus yang ngomongin soal strategi di bagian nanti di bagian akhir gitu ya. Nanti ada bagian khusus ngomong soal strategi. Actually ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. I'm not sure apakah mungkin Miss Iren atau Mr. Jeffon sudah pernah ada pengalaman mengajarkan konsep matematika atau soal cerita kepada anak-anak yang khususnya mungkin ASD ya atau autism. Gimana Miss? Apakah ada strategi khusus yang orang tua perlu pertimbangkan ya untuk mengajarkan matematika kepada anak ABK ya? Oke, dari saya dulu ya. Kalau ada ASD ataupun memang diagnosa lainnya, pada dasarnya berarti kalau kita lihat dari aspek brain, berarti bagian brain yang harusnya terbentuk skill di situ, terbentuk connectivity di bagian tertentu, namun karena adanya kelainan tertentu menyebabkan neurons atau repetitions lebih dibutuhkan gitu. Lebih banyak repetitions yang dibutuhkan, pengulangannya lebih banyak dibandingkan dengan normal connectivity yang biasa terjadi pada orang-orang pada umumnya, right? Kemudian jika udah repetition yang terjadi, yang dilakukan, tapi tidak terbentuk juga, berarti gurunya atau pengajarnya nih harus mencoba untuk mencari cara lain supaya konsepnya tetap bisa terdeliver. Memang berarti lebih kerja keras ya, karena kan memang anak kebutuhan khusus. Tapi bukan berarti tidak gitu, karena the brain is possible. Cuman memang harus lebih kerja keras aja dan ganti caranya kalau memang sudah coba berkali-kali dengan cara atau jalan yang seperti jalan tertentu itu tidak oke, berarti kita ganti cara. Ya, nah, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang memang mengalami kendala, mereka lebih perlu untuk belajar secara konkret. Jadi biasanya matematika itu begitu sudah lolos dari TK deh ya, udah masuk usia 4 tahun, 5 tahun di sekolah, ada sekolah tertentu yang sudah tidak menggunakan alat peraga buat matematika. So they expect the brain sudah bisa membayangkan abstrak gitu ya. Dengan hanya diucapkan saja 5 tambah 7 berapa gitu, harusnya sudah bisa gitu. Bentuknya hafalan, tapi sebenarnya nggak begitu gitu. Nah, buat anak-anak yang mengalami keterlambatan, mereka butuh konkret. Nah, cara belajarnya harus konkret. Artinya ada alat peraganya, secara visual itu ada. Jadi dia bisa membayangkan. Ya, only ketika akhirnya yang konkretnya itu sudah solid, baru kita mulai masuk ke abstrak. Nah, kita ngomong soal cerita tuh abstrak semua. Ya, karena harus membaca, memahami, dan membayangkan di dalam visualisasinya. Dan itu abstrak. So my advice to anak-anak yang memang ada special needs atau kendala-kendala tertentu, jangan putus asa. Pasti bisa. You just need to find a way. Lebih banyak cara, ya. Do the repetitions. Memang agak terlambat dibandingkan anak-anak pada umumnya, tapi bukan berarti tidak akan nyampe ke sana. Okay, so don't make the judgment bahwa udahlah dia nggak bisa, nggak begitu. Okay, because the brain is new plastic. Otak itu bisa punya kemampuan yang luar biasa. Hanya jumlah latihannya aja yang diperbanyak gitu ya, Miss. Yes. Dan caranya ya, karena ASD terutama kan nggak bisa membayangkan abstrak gitu ya. They are very concrete. Yes. Jadi konkret pola, jadi we go through that. Mereka anak-anak ASD atau yang lain itu biasanya punya hobi ya, masuk lewat hobinya. Misalnya dia ada yang senang mobil, ada yang senang hewan laut, senangnya apa ya, pakai pintu masuknya lewat situ. Tapi dari situ juga bisa diajarkan konsep matematika.
Berarti soal-soal yang konvensional yang kita ajarin ke anak-anak sebenarnya bisa dipakai, cuman mungkin topiknya di apa namanya, nama-nama bendanya mungkin diganti gitu supaya lebih bisa Yes. dibayangkan oleh mereka gitu ya, Miss. Yes. Ya, Dan ya. kemudian menurutku matematika itu kan luas. Tadi kita ngomongin bisa memprediksi, jadi bisa membayangkan pola. Ada juga matematika yang memang harus bukan hanya prediksi estimasi, tapi juga ada yang akurat banget, presisi, akurat. Kemudian ada yang membayangkan ruang, membayangkan waktu. Jadi banyak gitu. Nah, sometimes memang anak-anak yang punya kebutuhan khusus, mereka some kids are very good with misalnya membayangkan ruang, space. Dia kuatnya matematikanya di situ. Tapi dalam hal yang apa ya, yang akurat numbers gitu ya, yang di situ dia agak lemah di situ, nggak apa-apa. Itu kan bukan berarti dia jelek matematika. Tapi matematika aspek tertentu dia bagus, matematika di aspek tertentunya dia lemah. Jadi jangan dipukul rata, wah anak saya nggak bisa matematika. Enggak, dengan aspek yang dia kuasain banget, misalnya space. Dia bisa menggunakan itu untuk nanti mengambil keputusan-keputusan dalam karirnya nantinya gitu. Jadi jangan dipatok matematika digeneralisasi, because matematika itu banyak banget aspeknya. Ya nggak, Jevon? Setuju. Benar, yang Miss Iren tadi bilang mengenai matematika itu harus dibuat relevan, itu saya rasa masalah bukan hanya muncul untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Saya juga sering menemui anak-anak, bahkan teman-teman sebaya saya yang saya bantu, itu hanya diganti kata-katanya saja menjadi sesuatu yang relevan, membuat mereka bisa lebih paham. Gitu. Saya pernah salah waktu itu pengalaman hanya mengganti mata uang dari mata uang luar negeri jadi mata uang rupiah, itu dia langsung bisa kerja. Saya sampai bingung gitu. Kamu cuma diganti uangnya, diganti mata uangnya, kok bisa gitu? Dia bilang soalnya bisa bayangin gitu. Kalau mata uang luar negeri lebih susah gitu. Memang ada cara-cara tertentu yang memang harus diikuti. Kalau saya melihat dari segi pemberian, dari segi mendidiknya, ya. Itu memang benar yang dikatakan Miss Iren tadi itu. Dan benar, saya juga sangat setuju, dan saya juga mau mungkin setengahnya gitu mengingatkan kepada semua yang ada di sini bahwa tidak bisa matematika itu bukan berarti tidak bisa semuanya gitu. Bahkan profesor-profesor matematika yang sudah levelnya level dunia pun mereka cuma bisa satu aspek tertentu, bisanya geometri aja. Bisanya cuma apa aja. Mereka nggak bisa disuruh mengerjakan semua jenis soal matematika, itu mustahil. So maybe the right itu memberikan kepada saya ide kali ya, juga how to put it into the right perspective buat parents. Maybe rather than berpikir, oh anak saya matematikanya jelek, don't say that. Tetapi bilang anak saya kalau bagian berhitungnya oke, tapi kalau bagian space dan ruang, nah itu dia masih perlu banyak latihan. Benar. Jadi which aspect of matematika? Jadi yang dipukul rata, akhirnya kan jadi mental block. Benar. Nanti kita mau ngobrol lebih jauh mengenai mental block. Make sense, ya. Speaking of that aspect ya, ini ada sering saya dengar parents bilang begini, seperti yang tadi Miss Iren sudah sarankan, yaitu dia matematika Miss untuk yang basic calculations atau basic operations bagus, jago gitu ya. Tapi begitu sudah taruh ke dalam soal cerita, dia nggak tahu itu mesti ditambah, dikali, dikurangi, atau dibagi gitu. What is missing there, Miss Iren, kalau dilihat dari perspektif neuroscience, skillnya, brain skill? So the part of the brain, bagian otak, bagian kan di dalam otak kita ini banyak bagiannya. Bagian otak yang mengurus bagian quantity, jumlah ya, quantity itu berbeda letaknya dengan bagian otak yang mengenali simbol. Simbol itu nih kalau tulisannya, kalau bentuknya begini itu simbolnya apa? Kalau begini itu simbol artinya apa? Jadi simbol itu letaknya di bagian visual brain. Ya kan? Nah, kalau quantity itu ternyata amazingly letaknya itu ada di antara penyeberangan antara visual sama parietal lobes. Parietal lobes itu bagian otak yang mengurus gerak loh. Dan itu beririsan dengan bagian yang mengurus space and time. Ya. Jadi berbeda bagiannya. Nah, kalau soal cerita itu kan mesti dibaca dulu
kemudian dipahami. Jadi sebenarnya itu bagian otak yang mengurus itu adalah bagian otak reading, which is the language brain. Habis itu dia mulai masuk ke visualisasi. Jadi setelah dia baca kalimatnya, dia mesti bisa membayangkan. Make meaning dulu. Make meaning, tadi Jevon bilang kalau anaknya nggak bisa make meaning, dia nggak bisa bayangin. Kalau dia nggak bisa bayangin, dia nggak bisa lempar untuk dihitung. Jadi ketika soal cerita, kenapa jadi susah? Karena soal cerita sudah melibatkan banyak banget brain region. Right? So kalau kita lihat dari aspek itu, ya itu memang kan lebih sulit karena dia perlu mengaktifkan beberapa brain region sekaligus. Itu dari aspek neuroscience ya gitu. I think I'm just picking up from Jevon tadi yang bilang kalau dia nggak bisa ngebayangin, dia nggak bisa relate gitu loh sama ceritanya. Dia nggak bisa bayangin. Dia kalau bisa bayangin dia nggak rasa seru gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya buat apa aku hitung ini semua gitu? Nggak ada serunya gitu kan? Ya creating interest sama ceritanya itu pengaruh sih. Right, yes. So jadi ada faktor comprehension, pemahaman bacaannya dulu gitu ya, baru tadi yang visual dan I think spasial ini sih yang orang tuh nggak banyak kepikiran. Ada hubungannya dengan otak motorik juga gitu, apa hubungannya? Yes. Nah itu menarik banget. Saya nanti sebenarnya hari Kamis nanti ada webinar, tapi dari Singapura ya yang bawain Michelle Chia. Nanti mungkin kalau buat parents di sini yang mau join lagi tahu bisa join ya. Kalau enggak nanti kita akan adakan yang versi bahasa Indonesia khusus membahas apa sih hubungan antara meningkatkan bagian otak motorik, padahal itu berkaitan erat dengan membangun kemampuan matematika. In the beginning sebelum pelajarin risetnya kita berpikir udahlah ya gerak olahraga gitu buat kesehatan dan lain-lain itu. Sangat sedikit banget. Kemudian kita sekarang tahu bahwa ternyata buat anak-anak nursery 1,5 tahun 2 tahun yang kita pengen bangun matematikanya, kita bangun mulai dari motorik. Iya, karena disitulah brain region-nya matematika untuk space and time. Iya. Dan kita banyak mendengarkan feedback ya, testimoni dari parents setelah ikut brain training yang kita tidak ajarkan, tidak ada latihan matematikanya sama sekali. Kita lakukan motorik training, after a while mereka melaporkan matematikanya improve, kemampuan mengerjakan soal matematikanya improve. Tapi dalam kaitan dengan numeracy, betul, berhitung, ya. Karena kalau soal cerita itu brain region-nya language ya. Ya, language menarik sekali ya. Polls-nya sudah 85%. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk mengisi polls ya. Usia yang terbanyak 68% adalah usia 6 sampai 12 tahun yang hadir untuk putra-putrinya ya yang hadir malam ini. Oke, kebanyakan adalah orang tua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita bisa lanjutkan ya. Oke. Now sekarang mungkin kita bicara strategi kali ya. Tadi ada bagian yang ditunggu-tunggu banget, Miss. Iya. Iya. Nah, Mr. Jevon juga berpengalaman. Tadi saya dengar mentoring ya, mempersiapkan anak untuk Math Olimpiad. Tapi juga kayaknya nggak cuma untuk yang Math Olimpiad aja, juga mengajarkan kayaknya ada teman, sepupu, ponakan. Ya. Boleh berbagi strategi. Apakah ada strateginya apa yang biasa Mr. Jevon berikan yang untuk membantu anak yang tadi yang nggak paham terus menjadi lebih paham. Mungkin mulai dari level yang basic gitu ya. Ada yang bisa dibagikan nggak untuk parents bisa lakukan, terapkan di rumah, Mr. Jevon? Sebenarnya ada banyak ya. Saya mungkin memang belum sampai kayak menempuh pendidikan formal untuk jurusan pendidikan atau matematika, tapi berdasarkan pengalaman dan informasi-informasi yang saya pelajari dari praktisi-praktisi pendidikan maupun praktisi-praktisi matematika yang sudah memang diakui, itu biasanya saya menyimpulkan bahwa yang pertama itu matematika itu harus didekatkan, ya, jadi dibuat relevan dengan anak-anak gitu. Saya mungkin sedikit bercerita waktu saya dulu sempat mendapatkan dokumen dari internet sih, jadi ini bukan dokumen ilegal ya, jadi dokumen dari internet mengenai perubahan kurikulum Singapura gitu, untuk negara Singapura untuk anak SD. Lalu saya baca-baca di situ
ada yang menarik gitu. Jadi di salah satu poin itu mereka menjelaskan bahwa yang namanya matematika itu harus berangkat dari kehidupan nyata. Gitu. Jadi selama ini kalau kita perhatikan, seharusnya mungkin orang tua yang membantu anaknya belajar itu tahu gitu. Kadang itu soal-soal matematika itu kayak out of nowhere gitu ya, nggak bisa dibayangin ini maksudnya apa. Yang penting pokoknya, oh ya pokoknya kalau soalnya ini rumusnya ini titik. Gitu. Padahal nggak ada relevansinya. Makanya saya sejak itu selalu menekankan itu pada diri saya ketika saya membantu atau memberi soal. Gitu. Jadi soal-soal yang saya berikan itu pasti relevan. Atau saya usahakan benar-benar ada nyata di dunia ini. Contoh yang paling mudah, pandemi COVID-19. Kita berbicara dengan data, penularan, dan segala macam. Tidak jarang kita melihat bahwa mungkin ada orang yang bilang, oh di Indonesia itu COVID-19-nya parah. Tapi ada yang bilang, oh enggak kok, di Indonesia COVID-19-nya sedikit. Terus malah jadinya bahan perbincangannya ke arah politik, ke arah mana-mana yang menurut saya mungkin kurang pas gitu. Kalau saya melihatnya, lebih ke arah bagaimana kita memahami bilangan itu sendiri. Nah, ini juga sama kepada anak-anak gitu. Misalnya anak-anak, kalau yang saya pernah lakukan ke sepupu atau saudara saya yang masih berusia 5-6 tahun itu, saya cuma membahas yang gampang. Biasanya waktu itu saya ingat kita makan bersama, terus dia pesan, dia punya makanan sendiri, saya punya makanan sendiri, saya cuma tanya, gitu, ini makanan kamu sama makanannya Ko Jevon kok banyak makanannya Ko Jevon sih? Terus dia tuh ngeliat, lihat, oh iya ya lebih banyak Ko Jevon ya, kenapa ya gitu. Terus kenapa coba kamu makan makanannya Ko Jevon, sini Ko Jevon tak makan makanan kamu. Terus dia bilang nggak mau lah, kenyang. Nah dari sinilah saya itu tahu, dan kebetulan memang saudara saya yang saya bantu ini memang suka dengan hal-hal yang matematis seperti itu. Makanya saya selalu mendekatkan matematika itu dalam semua atau dalam hal-hal yang mungkin bagi orang-orang nggak kepikiran gitu. Misalnya kalau saya sedang mencuci baju gitu, biasanya saya random aja tanya sama teman, ini berarti bajunya ada berapa ya? Oh ada 30. Biasanya kalau 10 satu apa? Biasanya kalau kita satu takar gitu, berarti kalau 30 oh 3 berarti. Nah, itu sudah matematika. Mungkin bagi orang tua ini cuman itu gampang lah, cuman dikali 3. Dikali 3 juga matematika. Tidak ada mata pelajaran lain yang mengajarkan perkalian 3. Gitu kan. Makanya itu bisa dilakukan ke anak-anak, dan benar tadi yang Miss Iren jelaskan, matematika itu bukan tentang bilangan, matematika itu tentang space, tentang time. Jadi misalnya saya punya teman gitu. Teman saya ini dalam hal numeracy, dalam hal berhitung cukup lemah gitu ya. Cukup lemah, tetapi dia itu paling pintar kalau urus barang. Jadi kalau kita punya satu kotak, terus dia harus masukin barang di dalamnya supaya cukup, dia itu bisa memasukkan lebih banyak barang dari saya. Saya kadang tuh sampai mikir, ini orang bisa ya, kayak gimana diputar-putar gitu. Ya itu matematika, kemampuan perencanaan, kemampuan estimasi, memperkirakan bahwa oke, space-nya segini, kalau aku mau masukin ini bisa, kalau yang ini nggak bisa. Kalau nggak bisa, oh mungkin diputar bisa. Itu juga sudah matematis sekali. Gitu. Makanya kalau strategi yang bisa saya berikan kepada orang tua yang paling mudah untuk membangun kebiasaan matematika itu adalah usahakan kehidupan anak-anak itu dekat dengan matematika. Gitu. Nggak perlu hal-hal yang harus berhitung, oh kamu hari ini makan berapa apel, besok harus ngapain, enggak. Hal-hal yang berhubungan dengan angka lebih kurang, kamu sekarang udah tambah tinggi ya, udah lebih berat. Itu hal-hal seperti itu yang mungkin membuat saya itu kayak, wah bener ya, ini matematika. Gitu. Yeah. Thank you, Mr. Jevon. Yes, make it relevan, dan itu dimulai dengan jauh, dekat, tinggi, pendek, banyak, lebih sedikit. Mungkin kebanyakan kita, kebanyakan parents kita taunya matematika angka. Ya, jadinya ya kenalin angka, 1 di flashcard, ini angkanya 1, ini angkanya 2. Jadi mau di-expect untuk menghafal. Dia belum mengenal angka, Miss. Benar. Bahwa 1, 2 dia belum mengenal angka. Sebelum mengenal angka, sebaiknya diperkenalkan 1 tuh seberapa banyak, 2 tuh seberapa banyak. Benar begitu nggak ya? Benar. Ya.
Terus saya pikir mau ngajak parents semua untuk berpikir lebih luas, lebih panjang mengenai future. Bahwa matematika dan konsep matematika dan prinsip matematika itu tujuannya adalah untuk membangun otak yang bisa berpikir kritis, kreatif, ya kan, flexible thinking nantinya. Nah, kalau untuk saat ini kebetulan soal matematika nih loh, ulangan matematika yang di sekolah kebetulan nilainya masih dapat 6, dapat 7. Jangan khawatir. Just keep consistently, perkenalkan terus konsep itu, asah terus kemampuan ruang, spasial, waktu, akurasi, estimasi, prediksi, terus aja lewat percakapan sehari-hari di rumah. Ya, ngobrol-ngobrolin soal harga, ngobrolin soal diskon. Sekarang anak saya teenagers, jadi kita ajak-ajakan ngomongin diskon. Bukan suruh cari diskon, tetapi ayo kalau kayak ya cuman berhitung. Kalau kayak gini diskonnya berapa? Kalau beli 4 lebih murah itu atau lebih mahal? You know, like mulai ngajak-ngajak seperti itu kalau teenagers. Kalau anak-anak kecil mulai dari situ, mulai dari main di dapur tadi. Soalnya saya langsung sekalian menjawab pertanyaan ya. Mesti gimana dong ibu-ibu ngajarin anak-anak di rumah? Yaitu selain temenin bikin PR matematika, yang menurut saya urusan PR matematika di atas kertas itu cuman segelintir kecil peranannya gitu ya dibanding the big mission of mathematics brain yang mau kita bangun gitu. Jadi bangunnya itu lewat itu tadi dia lagi mau main air di kamar mandi pakai gayung. Ya udah kita bahas mengenai besar dan kecilnya gayung, mengenai air, mengenai ya ada berapa takarannya dan lain-lain. Jadi through play ya kalau apalagi kalau balita ya lewat bermain. Pakai aja benda. I think terutama mungkin untuk anak-anak masih di bawah usia TK barangkali ya. Mungkin porsi duduknya itu seminimal mungkin ya. Duduk dan worksheet itu dikit aja. Duduk gitu. Dan menjawab dan pakai semua yang ada di rumah gitu. Iya, betul. I think ini tadi yang kata Miss mention tadi benar banget nih kalau misalnya di rumah gitu ya. Mungkin orang tua punya cupboard yang isinya ada sendok, ada garpu gitu. Boleh tanya ke anaknya, kita punya lebih banyak mana? Lebih banyak garpu atau sendok? Gelasnya kamu sama gelas papa lebih banyak mana? Kalau airnya udah diminum sedikit, sekarang sisa airnya banyakkan siapa? You know, that kind of question yang sebenarnya lebih penting sebetulnya untuk anak-anak dari usia dini untuk dibangun. Bukan angkanya, bukan duduk dan berhitungnya, tapi look around you. There's number, there's everything, there's math around you. Gitu ya. Yes. Tapi kalau kita kaitkan dengan soal cerita, kalau strateginya soal cerita, saya pikir yaitu satu-satunya jalan adalah to strengthen the language brain. Ya, jadi selain memang konsep tadi number sense, spasial, ruang, besar, kecil, panjang, pendek, lebih besar mana, melihat pola dan lain-lain, itu matematika like real, matematik visual spasial, tapi soal cerita tidak ada jalan lain selain perkenalkan kita balik lagi nih ke reading. Because we must build the language brain. Jadi justru untuk meningkatin kemampuan matematikanya tetap harus dijalin bareng ya, misalnya jalan bareng dengan language. Yes. Dengan latihan membaca juga harus ada gitu ya. Nanti mungkin at some point baru diketemuin istilahnya gitu ya, Miss. Ya. That's a good point, Miss. Ya. Tanya pertanyaan nih, Mr. Jevon. Mungkin Mr. Jevon udah pernah pengalaman ya, namanya Olimpiade, kejuaraan pasti pernah gagalnya gitu. Ada tips nggak ya, Mr. Jevon, untuk anak-anak yang mungkin sekarang udah keburu merasa bahwa matematika itu susah, mungkin pernah dapat nilai jelek, atau bahkan pernah coba Olimpiade tapi gagal gitu. Ada tips khusus nggak, Mr. Jevon? Kalau tujuannya itu adalah suka matematika, saya kurang setuju kalau patokannya hanya dari nilai dan hanya dari prestasi. Gitu. Karena sama tadi yang Miss Nancy sempat bilang, Miss Nancy itu favorite subjeknya maths, tapi bukan berarti terus kalau dilombakan di kompetisi atau secara ujian mungkin nilainya akan selalu bagus. Makanya ketika saya misalnya ditanya, gitu, kamu suka matematika? Suka. Kadang mungkin saya pernah waktu SD atau SMP begitu ya, nilai saya lupa apakah ulangan atau latihan seperti itu yang jelek banget. Ternyata karena saya pakai konsep yang salah gitu. Lalu gurunya itu bilang, kamu
pintar matematika kok nilai latihannya segini gitu. Terus saya bilang, loh, ya kebetulan aja saya dapat jelek kan nggak apa-apa kan Pak. Gitu kan, kayak bukan berarti dong kalau aku nilai dapat jelek. Iya benar, bukan berarti kalau saya pintar matematika pasti matematikanya bagus terus. Kembali lagi ke spesialisasinya, kita itu matematika yang seperti apa. Terus kalau misalnya tadi sudah gagal, sudah mungkin pernah ikut kompetisi lalu kalah, menurut saya itu lebih ke persepsi dan mindset ya, pola pikir. Kalau misalnya kita ingin suka matematika, kita explore. Menyukai sesuatu itu tidak bisa dinilai dengan baik dan buruk. Kalau saya selalu bilang ya. Jadi misalnya, oh aku suka berhitung gitu. Ya sudah, suka berhitung. Nggak perlu kamu harus nilainya bagus, nggak perlu harus cepat, nggak perlu harus menang lomba. Kamu suka berhitung, ya suka berhitung, itu titik. Kamu suka berhitung dan bisa berhitung, itu lain cerita. Kamu suka bisa berhitung dan bisa cepat, bisa menang lomba, itu lain cerita lagi. Jadi kembali lagi, kalau maunya suka matematika, ya udah nggak apa-apa, explore hal-hal lain. Kalau perlu nggak usah explore yang ada di buku sekolah. Gitu. Sama seperti akun yang saya jalankan di Instagram, Euler ID itu slogan kami adalah matematika yang nggak ada di sekolah atau kampus. Jadi nggak ada buku matematika, kecuali dimasukin ya, yang membahas secara detail tentang konten-konten yang kami publikasikan. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang tuh kalau mikirin matematika tuh bukan kayak, aduh matematika, belajar lagi. Selalu kan orang gitu, matematika itu belajar, padahal enggak. Matematika itu kalau mau dinikmati sebagai suatu hobi, kalau misalnya saya bisa bilang seperti itu juga bisa. Jadi ya saran saya, lanjutan aja. Kalau misalnya memang suka matematika, jangan biarkan nilai dan prestasi menentukan. Banyak kok teman saya yang suka matematika juga nggak pernah menang lomba, sampai sekarang juga masih suka. Saya nggak pernah lomba kok, sampai sekarang suka. Apalagi kalau ngitung. Kita semua suka, Miss. Berarti dengan kata lain sebenarnya kayaknya kembali lagi ke bahasa orang dewasanya mungkin ya, Mister. Jadi ya justru jangan dijadikan terus-terusan nilai sekolahnya terus jadi patokan, itu yang justru karena kepikiran bahwa nilainya harus bagus gitu ya. Tapi justru percakapannya seperti tadi, pakai aja kehidupan sehari-hari, nggak usah mikir nilai dulu. Itu dengan begitu kesukaan sama matematikanya juga terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Yes. Iya. Tadi Mr. Jevon sedikit mention bahwa ada mindset. Kita sering dengar juga dari parents yang mengatakan, Miss, saya tahu matematika penting, anaknya juga tahu matematika penting. Tapi begitu udah dengar pelajaran matematika, besok ada ulangan matematika, itu kayak udah ada mental blocking. Ya, jadi kita udah bicara udah bukan mindset, tapi udah mental blocking. Dan saya juga kenal ada beberapa teman saya yang udah dewasa, begitu kita lagi membicarakan sesuatu, lagi mau problem solve atau diskusi sesuatu yang berhubungan dengan angka, itu udah langsung kayak, aduh, angka, lu aja deh yang hitung, gitu. Kayak ada mental blocking yang terbawa sampai ke dewasa, ya. Apa yang bisa, untuk menghindari itu, ya, mengetahui tadi kita udah ngobrol betapa pentingnya matematika, saya yakin parents juga sudah convince ya, oke, anak saya perlu kita latih untuk matematikanya jadi bagus karena itu melatih proses berpikir dan lain-lain. Tapi yang udah keburu mental blocking nih, mungkin dari Miss Iren ya, apa yang parents bisa lakukan, Miss, untuk membantu anaknya keluar dari mental blockingnya? Iya, first of all, kalau parentsnya sudah dewasa dong ya, sudah tahu nih, sadari dulu, aku kayaknya ada mental block karena dulu, misalnya saya waktu sekolah dulu, aduh matematika momok banget, ya kan? Jadi parents perlu sadari dulu dan benar-benar sadari jangan tertransfer ya. Artinya putuskan mata rantai itu sekarang juga. Entah dengan apa, tapi awareness is number one. Ya kan? Oke, number two. Ketahuilah bahwa seperti tadi saya jelaskan bahwa the brain can change. Neuroplasticity. Cari guru. Saya mau cerita. Asik cerita. Ya, cerita. Jadi gini, anak saya, dia itu waktu S1, sekarang dia sudah lulus, dia itu ngambil information systems. Salah satu di dalamnya itu ada coding. Nah, kalau Mr. Irfan nih dulu S1-nya coding nih. Ya kan? Mungkin dia senang di situ. Nah, anak saya nih
pelajaran atau subjek yang paling dia nggak suka adalah coding. Terus dia bilang, coding is just not for me. Tapi kan ada tugasnya, ada tugas akhirnya. Harus jadi juga itu program, right? Terus dia menyebutkan berbagai bahasa, apa sih, JavaScript, apalah gitu, ya saya nggak ngerti. Nah, biasanya saya bisa bantu atau at least kasih inspirasi. Kalau yang ini benar-benar itu kayak bahasa Sanskrit. Saya ngelihatnya aja kayak, sorry ya, I cannot help gitu. Terus, but so for him it's a mental block. For me it's like, Mami sih bisa belajar ya, cuman bisa belajar dari nol. Then I teach you. Do you want me to teach you from zero? Mami butuh setahun dulu buat belajar. I mean, I can learn. Nah, terus kemudian aku bilang gini, kalau Mami nggak bisa, kamu nggak bisa. Guru di kuliahnya kebetulan tipenya yang dia bilang, aku nggak ngerti guru ini ngomongnya apa. Berarti cara mengajarnya yang nggak pas mungkin buat dia gitu ya. Kemudian saya bilang, ayo kita cari guru programming. Kamu private sama dia. Kita mulai browse, ya, cari di online. Minta referensi teman-teman. Kemudian saya minta dia ngomong sama calon guru privat tersebut untuk membantu dia menyelesaikan assignment, sekaligus mengajarkan dia bahasa programming tersebut dari nol. Jadi seakan-akan dia benar-benar blank. Interview, ngobrol sama gurunya, mana yang kamu paling cocok. Akhirnya kita decide untuk pilih satu guru itu, kemudian kita hire secara privat, jadi dia belajar secara privat dengan guru ini yang menurut dia cocok. Akhirnya dia bisa paham. Gitu. So, terus saya belum lagi bilang YouTube University juga banyak sebenarnya. I mean, go to YouTube gitu. Banyak banget kalau cuma baru basic-basic doang. Maksudnya there is a lot of way. Kalau saya as parents nggak bisa. Dalam hal ini saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Tetapi saya mau bangun di dalam diri dia bahwa hey, help is everywhere. Kalau cara ngajar guru yang satu kebetulan tidak cocok sama kamu, carilah guru-guru yang lain. Tapi yang pasti gini loh, everything can be done. Kemudian jadi dia privat, memang perlu investasi sih ya, artinya ya perlu bayar guru privat gitu. Cuman dia juga lakukan dengan niat gitu dan intensif banget, jadi terpaksa mesti privat. Tapi setelah itu he finish the project dan sebenarnya setelah itu, I think setelah itu dia jadi tidak momok dengan programming gitu. And I think that is such a big useful investment gitu ya. So gini, kalau aku nggak bisa as parents, bukan berarti udah kartu mati gitu. I can find help dan the mindset dan yang mindset yang saya mau bilang, kalau jalan ini tidak bisa, cari jalan lain. Orang ini nggak bisa bantu, cari orang lain. Cari terus sampai ada, pasti ada. I mean, that is the kind of mindset that I want him to have. Gitu sih. I think that's from the story. I think itu salah satu tips untuk mental block ya. Kalau saya bisa summarize, berarti yang pertama contohin dulu mungkin ya, Miss. Yes. Contohin bahwa oke, so kamu tuh lagi kesulitan pelajaran ini nih. So apa yang sebaiknya kita lakukan gitu ya. Jadi kembali lagi tadi nggak langsung nge-label, nggak langsung nyerah gitu, nggak langsung marah-marah anaknya, tapi langsung benar-benar dikonfront aja bahwa ya sekarang nilai matematikanya belum terlalu bagus, memang kesulitan, apa yang bisa kita lakukan. Iya. Dan kalau memang orang tua sendiri juga kesulitan, seperti kata Miss Iren, there's a lot of expert di luar sana yang bisa bantu, tinggal dicari aja sebenarnya. Bahkan saya ingat specifically matematika ya, karena dari dulu memang saya sudah tahu matematika itu penting. Dulu waktu mereka SD lah, terutama tuh kelas 3, kelas 4, kelas 5, ya tentu nggak ikut olimpiade, tetapi because I know the importance, saya leskan, tapi bukan les pelajaran buat supaya nanti ulangan di sekolahnya dapatnya bagus, bukan. Jadi saya minta cari program yang ngebentuk critical thinking-nya mereka. Jadi bahan pelajaran lesnya bukan yang buat menunjang pelajaran sekolah, karena yang saya targetkan adalah pola berpikir. So I don't really, bukan berarti I don't care dengan pelajaran di sekolah atau nilainya jelek atau apa, mereka nggak jelek juga lah gitu. Tapi juga bukan yang the top students in mathematics juga enggak. Tapi setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada problem atau apa, kemudian I ask them questions, mereka bisa jawab, menurut saya oke, thinkingnya jalan gitu. Because of that, okay, I think that's fine. Iya.
Ya. Ya. Ini kalau kita lihat juga kalau ngomongin soal mindset ya, kita lihat dari segi kemampuan otaknya ya. Kebanyakan mindset kita itu muncul mental blocking karena sekian seringnya mengalami kegagalan gitu ya, Miss. Jadi kalau menghancurkan mental blocking, I believe kalau dari segi kemampuan otaknya, cara kerja otak kita, cara paling bagus adalah ya kebalikannya, menunjukkan rasa sukses basically. Ketika anak-anak melihat ada yang bantuin, terutama tadi ketemu mentornya pas banget gitu, kena banget gitu, mungkin bisa dapat Mr. Jeffon mungkin gitu, itu bisa membentuk rasa percaya diri yang oh ternyata saya bisa loh, ini matematika yang selama ini saya rasa susah, ternyata now I can do it, and I think that's the most powerful things untuk membangun mental blockingnya anak-anak ya. Ya, kalau Mr. Jeffon gimana Mr.? Ada pengalaman mungkin mengenai anak-anak yang udah ketemu langsung ada mental blocking gitu? Saya mirip sih sama yang tadi diceritakan sama Miss Irene, cuman saya bukan di mata pelajaran matematika, waktu itu di mata pelajaran kimia. Saya juga sama sih waktu itu, sudah hampir menyerah. Saya tuh kayak, aduh gila, udah nggak bisa. Itu ada apalah periodik unsur itu saya nggak bisa. Saya benar-benar harus mengakui bahwa dalam hal kimia itu saya kurang. Lalu saya bilang ke orang tua gitu, atau saya cari teman-teman gitu, tolong kalian ada guru les kimia yang kalian tahu nggak? Gitu. Terus singkat cerita saya sudah akhirnya tuh les kimia, dan ternyata guru les saya ini benar-benar fun gitu. Dia tidak hanya mengajarkan kimia yang ada di sekolah, tapi dia juga memberikan aplikasi-aplikasinya. Misalnya, kenapa sih kalau kamu mau masak ikan harus dikasih garam dulu? Nah, itu kimia. Gitu. Terus kenapa kalau mau masak pakai timunnya juga harus dikasih garam dulu, dan segala macamnya. Saya dari situ langsung merasa bahwa, oh oke, jadi sebenarnya bukan hanya kimia, bukan hanya matematika, semua itu, semua ilmu yang dipelajari itu pasti ada manfaatnya. Tinggal apakah kita terekspos ke sana. Jadi dalam hal matematika juga, biasanya kalau saya mengatasi atau menghadapi orang-orang yang mental block sama matematika, saya cuman bilang gini, oke, kalau kamu mental block, nggak pakai istilah mental block ya, kalau kamu males, kalau kamu menyerah, nggak apa-apa, coba soal yang gampang ini. Saya kasih biasanya pertanyaan yang gampang banget, yang benar-benar gampang, tapi mereka nggak sadar itu gampang. Terus saya coba kasih bisa. Nah, ini bisa. Katanya nggak bisa semua, ini bisa kok. Terus dari situ mereka itu sadar gitu, oh ternyata tidak semua soal matematika itu susah. Ya memang benar sih, tidak semua soal matematika itu susah gitu. Dan kalau misalnya sudah sampai mental block begitu, mungkin bisa ditambahkan dari segi exposure-nya. Mungkin ya tadi pengalaman terhadap matematikanya itu diperkaya, dan yang Miss Irene lakukan itu juga saya sangat setuju ya. Mungkin nanti kalau saya sudah punya anak akan digitukan juga. Jadi les itu bukan hanya untuk nilai sekolah gitu ya, tapi les itu juga untuk benar-benar mempelajari sesuatu gitu. Jadi jangan benar sekolah itu penting, tapi bukan satu-satunya jalan untuk menatap masa depan. Love, ya, sorry, I cannot help it. Menatap masa depan, betul banget. Iya, betul banget. Ya. Thank you, Mr. Jeffon dan Miss Irene. Saya terinspirasi dari cerita Mr. Jeffon mengenai kimia. Barusan saya mendapatkan ide baru. Saya belum bisa masak. Sekarang saya growth mind. Dulu saya bilang saya nggak bisa masak, jadi sekarang saya ganti menjadi belum bisa. Tapi dulu pelajaran kimia saya suka. Jadi kayaknya untuk supaya saya bisa masak, mungkin saya perlu les kimia lagi. Mungkin itu sekarang bisa membantu saya. Sama mesti ada yang ngejelasin apa hubungannya. Betul. Mesti ada orang yang tepat yang bisa menyeberangi, membantu saya menyeberangi gitu ya, dari yang kimia atau dengan memasak. Jadi kenapa telur kalau kena panas jadi keras gitu ya? Iya. Nah, iya. Nah, tadi kita udah bahas bahwa ternyata yang namanya mindset, kemampuan berhitung, bahkan kemampuan soal cerita, itu semua ternyata sumbernya ada di otaknya gitu ya, Miss Irene. Since BrainFit sendiri ahlinya di bidang otak gitu, mungkin bisa share sedikit ya, Miss, program seperti apa yang kita punya di BrainFit yang mungkin bisa membantu orang tua yang saat ini memang lagi cari bantuan gitu, mau cari bantuan, siapa tahu bisa dibantu oleh BrainFit. Silakan. Oke, sebelumnya saya izin mau share screen.
Silakan, Miss. Ya. Jadi kalau ngomong matematika tadinya sempat mempersiapkan slide. Ini adalah mathematical skills network in the brain. Jadi kalau tadi saya bilang brain region matematika untuk brain, di dalam brain itu brain region yang aktif ketika sedang berhitung, melihat simbol, mengurutkan angka, kemudian membaca, itu mengaktifkan different region of the brain. Tergantung itu kegiatannya lagi ngapain, ya. Tadi ada number approximation itu di sini. Ini parietal lobes yang tadi saya bilang adalah bagian otak yang sebenarnya mengurus urusan mengolah tubuh gitu. Malah di situ ada number sense di situ, ya. Symbolic procedure, language retrieval, ini buat soal cerita. Nah, perlu affective state, artinya perlu making meaning. Tadi Mr. Jafan sudah bercerita bahwa anak itu menjadi tertarik ketika dia melihat ada makna atau ada meaning yang relevan buat dia. Dan benar banget, to be good in math atau to be able to solve problems, kita buat dulu ceritanya relevan buat dia. Okay, so that's it. And then executive function is making plans, menganalisa dan lain-lain. Okay, anyway, brain training itu latihan-latihan yang diberikan kepada anak di dalam brain training itu melatih different brain region. Jadi kita punya program untuk melatih area-area brain tertentu tergantung dari apa yang ingin ditingkatkan. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tetapi ingin mengundang semuanya untuk hadir, mau lihat programnya, silakan hadir di BrainFit Information Session. Di situ nanti akan bisa dijelaskan lebih detail program BrainFit itu apa, melatih brain region itu seperti apa, dan selama online ini, 1 tahun ini, BrainFit sudah melakukan programnya online full di rumah. Ya, anak-anak berlatih sendiri di rumah, ya. Seminggu sekali ketemu di Zoom, selain itu mereka latihan, ada coach yang bisa latih mereka, kemudian kita melatih dan mentargetkan terbentuknya koneksi di brain region tertentu, sehingga kapasitas otaknya mereka semakin kuat untuk berpikir, untuk membaca, untuk memahami bacaan, dan lain-lain. Okay, so please come to the information session, silakan di screenshot atau langsung daftar lewat scan, kemudian yang hadir di situ mendapatkan gift certificate untuk jika ingin join assessment ataupun untuk programnya. Ya, silakan di screenshot dulu aja. Kemudian tadi saya ingin tambahkan lagi Mr. Irfan dan Ms. Nancy, karena kan topik hari ini tuh adalah mengenai soal cerita. Dan kemudian I said that sebaiknya anak dari usia balita, kalau masih balita yang sudah terlanjur 7-8 tahun, tidak terlambat untuk mengejar reading comprehension skill kalau mau soal cerita. Tetapi beberapa anak yang saya lihat yang memang terlanjur sudah lemah, ya kan, dalam soal cerita, sebenarnya akan bisa dibantu kalau minta dia menggambar dulu. Jadi per kalimat, baca 1 kalimat, stop, pemahamannya apa. Kalau dia nggak paham juga, gambar, pakai visualisasi. Karena kalau dia hanya membaca, artinya dia harus mampu berpikir secara abstrak dan visualisasi tanpa melihat gambar real. Nah, kalau dia kesulitan, berarti kita bantunya step by step. Kita sebut dengan scaffolding. Gambar lewat visualisasi. Ya, ini ada 3 apel, gambar 3 apel gitu ya. Itu kalau sesimpel 3 apel, ibu ke pasar beli 3 apel, tambah kurang itu sesimpel itu. Tetapi masih banyak yang lain ya, Jevon ya, soal cerita tuh. Tetapi use visualization buat anak-anak yang masih kesulitan reading comprehension. However, itu solusi jangka pendek. Kalau mau solusi jangka panjangnya, kasih waktu 3-6 bulan, build the skill, latih terus sampai skill comprehension meningkat, skill lain-lainnya meningkat. Nanti tanpa terasa tiba-tiba kita anak itu merasa bahwa dia semakin mampu dan semakin bisa mandiri. Dan itu tadi tujuannya dari brain training basically yes, ya. Itu tujuannya dari brain kapasitas training. Otaknya. Salah satunya untuk visualisasi tadi, kemampuan untuk membayangkan cerita gitu ya, Miss. Ya, thank you, Miss. Ini masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi sayang banget waktunya udah. Dan beberapa dari pertanyaan yang masih di Q&A sebenarnya tadi sudah sempat kita jawab. Apabila tadi kebetulan orang tua mungkin hadirnya lebih akhir dan kelewatan gitu, nanti recording sesi ini kita akan upload ke YouTube, jadi orang tua bisa review kembali. Mungkin tadi ada pertanyaan yang udah dibahas tapi kelewatan.
karena sudah jam 8:30 lebih, kayaknya kita udah waktunya close dulu ya, Miss Nancy ya. Iya. Tapi kita masih akan ada event terus, setiap hari Selasa ada event di Brainfeed. Miss Nancy mungkin bisa share minggu depan, dan actually minggu ini masih ada satu event lagi ya, Miss Nancy. Silakan, Miss. Ya, betul. Ini saya sudah share screen, sudah tampil ya, Mr. Irfan. Ya. Oke. Yang terdekat, yang tadi Miss Iren sempat mention ya, webinar kami dari Singapura, diadakan oleh Brainfeed Singapura. Speakernya adalah founder kami, Miss Cheryl Chia, khusus membicarakan mengenai movements, ya, mengenai motorik pilar dan apa hubungannya dengan attention, dan juga banyak kaitannya dengan matematika. Ya, so itu hari tentunya Kamis. Tentunya gerakan atau movement yang diceritakan ini tidak sembarangan exercise gitu ya, tapi gerakan atau exercise tertentu yang memang targetnya khusus building the brain. Yes, jadi gerakan physical training untuk brain training berbeda dengan regular exercise ya, Miss ya. Iya. Iya, jadi ini hari Kamis. Hari Kamis ini jam 7:30 sampai jam 8:30 ya. Pendaftarannya sudah dibuka, bisa daftar di IG Brainfeed Indonesia. Ya. Kemudian untuk hari Selasa minggu depan, nah ini juga terkait sekali dengan tadi yang barusan Miss Iren sampaikan, dengan topik di T4Mom ya, dengan topik anak bisa baca tapi susah paham. Bagaimana membantunya? Ya, jadi yang tadi Miss Iren baru sampaikan untuk soal cerita, bangun dulu soal skill pemahaman bacaannya. Ya, itu T4Mom hari Selasa depan, 8 Juni jam 7:30. Untuk ini pendaftarannya juga sudah tersedia di IG ya. Oke, itu dia Mr. Irfan, our latest. Kebetulan masih nyambung terus ya, Miss, topiknya ya. Iya. Orang tua yang ada di sesi malam ini nanti join kita lagi gitu, belajar terus mengenai perkembangan otak anak, mengenai kemampuan belajar mereka yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Oke, so sebelum kita close, mungkin kita share one final thought ya, Miss. Pesan terakhir atau mungkin ada insight gitu, apa yang bisa kita share yang berkaitan dengan topik malam hari ini yang bisa menjadi pesan yang dibawa orang tua mungkin ya dari sesi malam hari ini gitu. Let's start with Miss Nancy dulu deh, Miss. Ada insight nggak, Miss, dari sesi malam hari ini? Ya, banyak banget. Mungkin saya mau titip pesan untuk parents, maksudnya encourage parents mengenai mindset sih, mental blocking ya, mindset. Saya suka banget yang tadi Miss Iren, dengar ceritanya Miss Iren ya, yang saya dengar di situ adalah pertama-tama awareness dari parents dulu, cek dulu mindsetnya kita sendiri terhadap matematika bagaimana, terus kita sendiri juga mental blocking, karena pengalaman yang lalu, oke, kita harus putuskan itu. Lalu ke anak-anak, tidak cukup hanya dengan, ayo kamu bisa, Yang saya dengar tadi Miss Iren lalui dengan Ian itu adalah ada komunikasi di situ, ada conversation, lalu ditemani, dia explore solusi. Pertama-tama banget adalah dikasih tahu dulu bahwa the brain can change, gitu. The brain can change, itu perlu di-insert dulu bahwa, hey, itu kalau sekarang kamu merasa susah, itu bisa, we can do something about it. Baru nggak cuma berhenti di situ bahwa you can do something about it, ayo usaha lagi, tapi ditemani setiap langkahnya. Ayo kita cari guru les gitu ya, explore gitu. Jadi ditemani setiap langkahnya. Seperti itu. Dan saya suka, dan juga terkait dengan apa yang Mr. Jeffon sampaikan tadi, bahwa soalnya susah, lalu dikasih soal yang gampang. Dikasih soal yang gampang itu related banget ya dengan mindset. Bahwa dikasih soal yang gampang, dia merasakan sukses, dan itu membentuk koneksi baru di dalam otaknya bahwa saya ternyata bisa ya, dari situ dia akan mencoba lagi. Itu sih kalau dari saya, Mr. Irfan. Yes, thank you, Miss. Benar banget, dari mindsetnya dulu ya, percakapannya dulu ya, diubah percakapannya gitu ya. How about Mr. Jeffon, Mister? Ada pesan terakhir nggak, Mister, untuk peserta kita malam hari ini? Kalau dari saya, mungkin sudah kita bicarakan beberapa kali, bahwa matematika itu bukan sekedar berhitung, bukan sekedar menghafalkan rumus, bukan sekedar mengerjakan soal latihan, tapi matematika itu beyond that, lebih dari sekedar itu. Jadi kalau misalnya kita ingin anak-anak itu atau diri kita sendiri, mungkin mulai dari diri sendiri untuk bisa menyukai, tertarik dengan matematika, atau bahkan bisa menguasai matematika baik dari segi berhitung maupun soal cerita, pastikan matematika itu harus relevan dengan kita.
ketika kita tidak bisa memahami, ketika kita tidak bisa menyukai matematika yang dekat dengan diri kita, kita tidak akan bisa memahami matematika yang jauh dari diri kita. Itu kalau kita tidak bisa tahu banyak sedikit tadi ya, tinggi pendek, jauh dekat, besar kecil, kita nggak akan bisa bicara yang lebih jauh lagi. Itu karena tentu saja otak kita nggak akan bisa relate. Kepikiran ya, Mister. Benar. Gitu. Iya. Thank you, Mr. Jevan. Itu pelajaran dasar buat anak-anak lah ya intinya. Iya. Kalau Miss Irian gimana, Miss? Oke, kalau saya semuanya itu 2 poin tadi itu penting banget, tapi saya nggak akan ngulang. I think for me, aku juga mau bilang sama parents, tetapi kalau anak memang mengalami kesulitan dalam misalnya soal cerita, turun ke bawahnya lebih number sense, ngitungnya belum lancar, sometimes the brain network itu memang real lemah. Artinya belum terlatih. Kenapa kok belum terlatih? Yaitu mungkin percakapan kita sehari-hari dengan mereka kurang, kita kurang bermain, dia bermainnya monoton itu-itu saja, dia nggak terekspos dengan tipe atau aktivitas lainnya yang bisa mengaktifasi that part of the brain. Sehingga ya memang begitu mesti berhitung, mesti memprediksi, mesti menyusun, itu jadi kurang memang gitu. Ya, so there are some weakness yang memang real, tetapi the brain is plastic. Jadi kalau parents mau membantu, carilah solusi untuk meningkatkan connectivity di bagian situ supaya memang benar kemampuan dia bertambah. Ya, so instead of just mindset juga gitu, dan supaya guru les yang kita cari pun tidak setengah mati mengajarnya, make the brain ready sehingga guru lesnya tinggal memasukkan strategi-strategi. Kalau enggak guru lesnya bakalan setengah mati ngulang-ngulangnya. Gitu ya. So there are things in the brain yang memang perlu ditingkatkan. Yes, very good point, Miss. Benar banget. Bagaimana dengan Mr. Irfan? Kalau dari saya, I think saya jadi keingetan lagi aja sih banyak dulu percakapan saya dengan teman saya yang memang jurusan di matematika. Apa yang dia bilang adalah basically matematika itu adalah bahasa, math is language of the universe katanya. Yes. Jadi math itu is everywhere. Dan itu buat saya kepikiran bahwa kayaknya mungkin kita sendiri juga dari orang tua perlu mengubah percakapannya, perlu mengubah cara kita mengajar matematika. It's not subject, it's not number, ya, it's bukan language. Pelajaran ya. Basically sama seperti kita kayak ngajarin bahasa ke anak ya, kita nggak ada yang ngajarin bahasa Indonesia loh. Kita gimana caranya supaya anak bisa ngomong bahasa Indonesia? Ya kita ajak ngobrol, kita ajak main gitu. I think same with math, use it in our daily language gitu. Ajak main, selipin dikit-dikit matematikanya gitu. Mau pergi ke rumah nenek, coba dimasukin. Kita berapa jam sih ke rumah nenek? Kalau kita mampir dulu sejam ke McDonald, kira-kira jadi berapa? Jadi jam berapa kita tibanya gitu? You know, that's math gitu. And we can just do it in our language, basically ngomong gitu. Treat math as language. That will be from me. Yeah. Hopefully semua orang tua yang hadir di malam hari ini, you learn something gitu yang bisa diterapkan. Untuk beberapa parents tadi yang sedang mencari solusi, BrainFit can help. So contact us saja gitu. Siapa tahu ada program yang bisa membantu. Other than that, I guess we'll see you guys next week ya. Atau di Kamis kita ada event juga gitu. Kamis ya untuk event yang BrainFit Singapura atau Selasa. Betul ya. Thank you everyone. Thank you. Sampai ketemu lagi di event berikutnya ya. Selamat malam semuanya. Thank you Bapak Ibu. Thank you Mr. Irfan, Mr. Iren, dan Mr. Jevan. Thank you.